RI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman yang ada di studio, puji syukur hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita dalam majlisnya untuk sama-sama bersilaturahim, menuntut ilmu, mencari keridhaan Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang soleh dan solihah, menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, menjadi hamba-hambanya yang istiqomah, menjadi hamba-hambanya yang senantiasa gemar untuk mencari keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI, hikmah pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam acara hikmah pagi TVRI. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan bahas tema yang sangat menarik, karena insya Allah kita akan berjumpa dan bertemu dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah, bulan yang bagi orang-orang beriman dijauhkan oleh Allah dari azab api neraka, yaitu bulan suci Ramadan. Tema kaji kita sekarang ini adalah esensi Ramadan. Esensi Ramadan. Untuk membahas tema yang sangat menarik ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru kita tercinta. Yang pertama adalah Ustadz Abu Maki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria sekali. Hayyakumullah, alhamdulillah, barakatullah. Mudah-mudahan hati kita juga ceria, amin, tenang, amin, damai, amin. Senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian narasumber yang kedua, guru kita tercinta, murabbi ruhina, Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian alhamdulillah bersama kita juga ada tim Qasidah An-Nabawi dari PT IKI, dan di samping kiri kita alhamdulillah telah hadir guru-guru kita bersama dari Majlis Az-Zikra. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketenangan, kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tema kita mengenai esensi Ramadan, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan gema wahyu ilahi yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Fefet Jalaluddin. Beliau adalah imam besar Masjid Az-Zikra. Alhamdulillah. Kemudian nanti asari tilawah adalah Bang Muhammad. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita dengarkan gema wahyu ilahi yang disampaikan oleh guru kita, ustadz kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan tetap di Hikmah Pagi TVRI setelah kita mendengarkan qasidah yang nanti akan disampaikan oleh An-Nabawi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام 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 مرحبا يا قادم الآن أنت لي غاية مرامي في قدومك جديرا ويزول الإغتمام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu ungkapan yang terindah bagi orang-orang beriman ketika mereka berjumpa dan bertemu dengan bulan suci Ramadan kecuali ungkapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah, bulan yang amal ibadah kita dilipatkan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi topik kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah esensi Ramadan. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak esensi Ramadan yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Silahkan Ustadz. Allah ibarik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Rabbana yassirna wa la tu'assirna. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa TVRI yang berbahagia dan ikhwan yang hadir di majelis ini, barakallahu fikum. Semoga majelis ini ataupun siapapun yang menyaksikan tayangan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita jauh untuk melihat daripada esensi Ramadan, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kata Ramadan itu disebutkan? Ketika dibayangkan wajah ataupun nama istri kita disebut, maka akan kebayang wajah istri. Ketika disebut anak pertama disebut, maka akan dibayangkan wajah anak kita pertama. Ketika kita sebut nama orang tua, kita akan terbayang wajah orang tua. Punten, kalau saya sebutkan Ramadan, apa yang terbayang? Apa yang terbayang? Berapa banyak orang yang membayangkan salah dengan bayangan Ramadan? Kenapa? Ketika mengartikannya takut keliru. Padahal Rasulullah SAW sangat indah sekali.
kalaulah besoknya Ramadan, setelah sholat Isya, Rasulullah langsung, subhanallah, setelah sholat maghrib, Isya, setelah itu tarawih. Selesai Rasulullah SAW sholat maghrib, berzikir, menghadap kepada jamaah dengan teriakan yang sangat semangat. Rasulullah kata, ayyuhan nas, kata Rasulullah, ayyuhan nas, qad adallukum syahrun azim, syahrun mubarak, fi lailatul khairum min alfi syahrin. Subhanallah. Dengan mawasiyamuhu wajib, wa qiyamuhu sunnah, wa man taqarraba bi khislatin ka'ana kaman adda faridah, wa man adda faridah ka'ana kaman adda sab'una faridah. Subhanallah. Dengan menyebutkan kenyataan, ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, apakah Anda sadar? Hari ini bulan Ramadan sudah masuk ke bagian kita. Kita ini sudah masuk ke bibirnya Ramadan. Subhanallah. Setelah itu dengan mengatakan apa? Yang mana di dalamnya puasanya adalah wajib. Dan qiyamnya adalah sunnah. Subhanallah. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang melakukan perbuatan sunnah di bulan Ramadan ini, pahalanya seperti yang wajib. Dan siapa yang melakukan perbuatan wajib di bulan Ramadan ini, pahalanya seperti 70 kali yang wajib. Apa yang terjadi kepada diri kita, maka subhanallah ada kata-kata yang sangat indah. Seperti nasyid dengan matan, marhaban ya Ramadan. Iya, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Hari ini kita akan tahu apa makna marhaban, dan kita lihat ahlan wa sahlan. Jangan hanya spanduk. Spanduk di mana-mana Ustaz. Kalau sudah menjelang Ramadan, ahlan wa sahlan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Apakah dia keluar dalam hati mengatakan marhaban dan ahlan wa sahlan? Ketika misalnya saya mau berkunjung kepada salah seorang rumah teman atau siapa saja, saya mau datang, orang mengatakan ahlan wa sahlan. Belum datang. Ahlan wa sahlan. Ahlan itu artinya ahli, keluargaku. Sahlan itu suhulatu taqarrub. Sahal, mudah. Jadi kenikmatan ahlan wa sahlan artinya Anda keluargaku. Tidak perlu ragu datang ke rumahku. Anda mudah saja datang ke rumahku. Kita kata ahlan wa sahlan ya Ramadan. Engkau adalah keluargaku. Engkau bagianku. Silakan datang dengan mudah kepadaku. Begitu tiba marhaban. Marhaban. Itu sudah ada di depan pintu. Sudah berada di depan mata dengan kenyataan dan indah. Marhaban. Subhanallah. Ini dengan menyebutkan berapa banyak mukminin mukminat ketika mendengar Ramadan. Itu tidak ada rasa Ramadan. Apa yang ada? Padahal Rasulullah SAW kalau sudah masuk Ramadan, semua para sahabat, Masya Allah, dengan mengatakan mufrihina, mubsyirina, wajahnya itu berseri. Dan semuanya tersenyum. Karena apa? Ramadan, apa yang tidak? Apa yang tidak bisa kita banggakan dengan Ramadan? Sehingga saking hebatnya Ramadan, para ulama memberikan sebuah singkatan. Ra, mim, ya kan? Ra, mim, Ramadan, alif, nun. 5. Ra-nya ada ridwanullah. Ridwanullah itu di situ keridhaan Allah. Tumpah. Ramadan, ra-nya ridwanullah lil mutaqarribin, lil muqarrabin. Ridha Allah kepada orang yang pandai mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan tasbih, dengan zikir. Likulli daqiqatin, wa likulli nafasin. Subhanallah, setiap detik, setiap nafas, Allahu Akbar, ucapkan kalimat-kalimat yang indah. Sampai para ulama mengatakan, begitu datang Ramadan, dia mengatakan, ya Rabbi, auqabtu nafsi wa nafasi. Ya Allah, aku wakafkan waktuku, nafasku, laka ya Rabbi. Itu para ulama salafus saleh. Mewakafkan dirinya di bulan Ramadan untuk takarrub kepada Allah. Mewakafkan dirinya. Subhanallah. Ini ketika para ulama salaf, Allahumma auqabtu nafsi wa jasadi wa waqti laka ya Rahmanu ya Rahim. Apakah ada kita mau berani mewakafkan jiwa kita, hati kita pada bulan Ramadan seperti ini? Subhanallah. Yang sebentar lagi kita akan tiba. Ya Allah, aku wakafkan jiwaku. Aku wakafkan pikiranku. Aku wakafkan mataku. Aku wakafkan tanganku. Aku wakafkan kakiku. Subhanallah. Kenapa? Kalau sudah diwakafkan artinya berhenti daripada kepenguasaan nafsu yang ada. Kalau sudah wakaf artinya berhenti. Berhenti apa? Dari kepemilikan manusia. Maknanya apa? Untuk kembalikan kepada Allah. Kalau sudah mewakafkan jiwa ini, mewakafkan pikiran ini, mewakafkan waktu ini, sudah selesai untuk Allah Subhanahu. Allahumma inni auqaftu nafsi laka. Subhanallah. Ya Allah, aku wakafkan. Itu para ulama salafus saleh. Dengan mengatakan Ramadan, sering para ulama mengatakan Ramadan ridwanullah lil muqarrabin. Allah akan berikan keridhaannya kepada orang-orang pandai mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendekatkan diri kepada Allah gampang, hakikatnya ucapan, tapi prakteknya susah. Dengan apa? Subhanallah, dengan mengatakan udhkuruni adhkurukum. Anda ingat kepada aku akan ingat kepada Anda. Kalau ingat itu dekat. Dekat. Boleh jadi kita dengan ikhwan, dengan akhwat, saudara kita di mana, berlainan negara, berlainan tempat. Ketika kita sebut, hakikatnya itu dekat. Maka ada suatu kalimat, jauh di mata, namun dekat di hati. Iya. Kalau seandainya percuma, jasadnya dekat, tapi hatinya berjauhan. Astagfirullahaladzim. Ini yang dikatakan sifat daripada bagian munafik. Namun kenyataan,
jauh di mata, namun dekat di hati. Subhanallah, kita ini hakikatnya dengan Allah Subhanahu wa taala dekat di mata, dekat di hati. Loh, memang Allah bisa dipandang? Bukan. Kekuasaan yang Allah berikan kepada kita, cintanya, rahmannya, rahimnya nampak di depan mata. Maka itulah kelihatan dengan mata, dekat di mata, karena kekuasaan Allah itu adalah dekat dengan mata kita. Di hati kita dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah. Ra yang pertama dengan mengatakan ridwanullah lil muqarrabin. 1. Ra, lalu selanjutnya apa? Mim. Apa mim ini? Subhanallah, maghfiratud dzunub lil 'asi. Yakni apa? Allah siapkan pengampunan dosa untuk orang-orang yang berbuat dosa, lil 'asi. Silakan, apakah ada di antara kita yang bebas daripada maksiat? Tidak pernah ada. Semuanya pernah melakukan maksiat, melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, tapi wala tayassum min rauhillah. Ini Ramadan, salah satunya adalah satu hal yang paling nikmat, paling nyaman, luar biasa. Paling nyaman. Untuk apa? Untuk dibanggakan. Karena apa? Subhanallah, likulli setiap umat ada yang namanya apa? Id, hari Id. Dan Idnya kita ini nanti Idul Fitri. Tapi subhanallah, sebelum Idul Fitri ini, kita ini untuk mensucikan dengan apa yang ada. Punten, saya sampaikan. Ada tanah suci Makkah, ada tanah suci Madinah, ada bulan suci Ramadan. Kalaulah Allah mengharamkan orang kafir datang ke tanah suci, karena ini tanah suci, seolah-olah ini bulan suci, maka kalau Anda mau masuk ke tempat suci ini, sucikan dulu jiwa Anda. Baru Anda akan masuk di situ. Kalau ada air bersih, dimasukkan air keruh, maka air bersih itu akan menjadi keruh. Tapi kalau air bersih, dimasukkan air bersih, maka akan nyaman bersih di dalamnya. Ramadan adalah bulan suci. Bagaimana jiwa kotor ini akan masuk ke bulan yang suci kalau kita tidak mensucikan dulu jiwa? Maka bersihkan hati ini menjelang Ramadan dengan tafakkur, tadabbur, dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bagaimana? Allahu Akbar, mustahil orang ini akan mendapatkan kenikmatan ibadah dalam bulan Ramadan. Plus dengan kenyataan indah-indah pada bulan Ramadan kalau hatinya masih ada dalam kedengkian. Mustahil. Bahkan tidak mungkin mendapatkan yang namanya keindahan bulan Ramadan kalau seandainya dirinya tidak pernah minta maaf kepada orang yang pernah didoliminya. Makanya sebelum sibuk menghadapi Ramadan, coba hablu minallahnya, lalu hablu minannasnya bereskan. Imam Syafi'i. Kita lihat, Imam Syafi'i tidak pernah kehilangan sholat tahajud. Tidak pernah kehilangan sholat tahajud. Satu saat bangun pas adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun Imam Syafi'i. Dalam keadaan bangun, bergetar. Ya Rabbi, ya Allah, saya terlambat tahajud. Ya Allah, kenapa saya tidak bisa tahajud? Itulah Imam Syafi'i. Selama balik tidak pernah kehilangan sholat tahajud. Hari itu dia kehilangan sholat tahajud. Sampai begitu subuh, beliau imam menangis. Selesai mengajar, menangis. Sampai dengan bertanya, wahai imam, apa yang membuat anda menangis? Imam Syafi'i tidak menjawab. Lalu datang ke istrinya, menangis di hadapan istrinya. Istrinya bertanya, kenapa wahai suamiku? Aku heran, kenapa saya tidak bisa tahajud? Aku heran kenapa saya tidak bisa tahajud. Coba kamu datang kepada gurumu. Datanglah ke gurunya. Subhanallah. Begitu datang ke gurunya. Gurunya menjawab. Qayyadaka dhunubaka ala firashik. Subhanallah. Dosamu telah mengikatmu di atas kasurmu sehingga engkau tidak bisa bangun. Lalu bertanya Imam Syafi'i. Dosa apa ini kira? Lalu kata gurunya. Pikirkan. Dosa apa yang telah kamu lakukan? Berhitung Imam Syafi'i. Berhitung. Memikir. Itu namanya Imam Syafi'i. Dalam beberapa detik saja tahu. Dia mengatakan, Allahu Akbar wajadtu. Allah Maha Besar, aku tahu dosaku, aku tahu dosaku. Hebat saking sedikitnya dosa. Bang, langsung ketemu. Langsung ketemu saking sedikitnya dosa. Nah kalau punten, mungkin saya, mungkin ikhwan, ketika dosa yang mana ya? Yang itu kayaknya saking banyaknya. Subhanallah, renungkan Imam Syafi'i. Allahu Akbar wajadtuhu. Allahu Akbar wajadtuhu. Aku tahu dosaku. Ditanya, yang mana? Aku pernah semalam, ini punten, apa? Beli katakan dosanya itu semalam. Kejadiannya langsung pagi tidak dibangunkan oleh Allah sholat tahajud. Lihat, Imam Syafi'i mengatakan, saya ketemu. Kenapa? Tadi malam saya setelah sholat isya, witir. Karena witir bisa dilaksanakan setelah sholat isya, iya, ataupun nanti setelah sholat tahajud. Witir. Begitu dalam keadaan witir, ada orang yang masuk ke masjid. Dan dia bertobat dan menangis dalam tobat. Ya Allah, nangis. Imam Syafi'i setelah salam, masih melihat ada orang yang sedang sholat, Imam Syafi'i datang. Lalu membisikkannya dengan lembut bahasanya. Wahai paman, kalau anda menangis, jangan seperti ini. Kasihan orang-orang di masjid. Kalau mau menangis, tahanlah atau tidak di luar. Silahkan, kasihan yang di dalam terganggu. Rupanya, orang itu sakit hati. Dilarang oleh Imam Syafi'i sakit hati. Pulang. Gara-gara sakit hati inilah, punten, telah melukai seorang hamba Allah. Dan Allah tidak membangunkan sholat tahajud. Allahu Akbar. Berapa banyak kita ini melukai padahal yang kita lakukan tuh hak adanya. Kadang-kadang dakwah itu bukan nyakitin.
Dakwah itu harus membuat punten. Apa namanya? Iya, dengan kuat. Ittihadnya kokoh. Subhanallah, inilah Imam Syafi'i. Ya Rabbi, dengan mata saya telah melukai seseorang. Gara-gara apa? Gara-gara nasihat seperti itu. Lalu setelah itu langsung pulang. Lalu dia cari apakah kalian kepada murid-muridnya tahu siapa laki-laki yang hadir di sini? Tahu. Di mana orang tersebut? Dicari. Ternyata Imam Syafi'i ketemu. Dipeluknya oleh Imam Syafi'i. Dengan maafkan aku. Apakah kau telah terluka dengan kata-kataku tadi? Orang itu menjawab, wahai Imam, aku memang terluka. Tapi sekarang aku kagum kepadamu. Kok bisa-bisanya kau datang padaku minta maaf? Padahal Anda berada dalam kata-kata yang hak. Padahal Anda berada dalam kata-kata yang benar. Padahal Anda berada dalam kata-kata yang syar'i. Tapi hati ini bisa terluka. Mohon maaf Imam Syafi'i kepada orang tersebut. Orang tersebut memeluknya dan mengatakan, ya Imam, tidak ada yang paling aku banggakan kecuali maafmu hari ini. Kenapa? Seorang ulama bisa minta maaf kepada aku. Dipeluknya. Dan subhanallah pagi-pagi dibangunkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i merasakan nikmat tahajud. Bagaimana akan merasakan nikmatnya saum kalau hati ini masih ada kebencian? Kalau hati ini tidak mau minta maaf kepada orang lain. Abadan tidak akan mendapatkan nikmat daripada yang namanya punten saum Ramadan. Ramadan, ridwanullah, maghfiratul dzunub. Subhanallah. Ramadan. Dhamanul jannah, dhamanu minallahi al-jannah li-ta'i'in. Jaminan dari Allah untuk menjadi ahli surga kepada orang yang taat. Yang taat. Yang taat itu apa? Kalau buktinya taat. Al-isra' ala awamirillah. Jadi bercepat ketika mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cepat-cepat ketika mendapatkan perintah Allah. Dan cepat-cepat menjauhi ketika ada larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada orang ini taat. Maka punten, ibadah yang sesungguhnya yang harus dikedepankan adalah sami'na wa ata'na. Ibadah itu sami'na wa ata'na. Iya. Kenapa? Mendengar, jalankan dulu. Hikmah yang ada di belakang ibadah semuanya akan ketahuan. Yang ketika tidak diketahui bukan berarti tidak ada hikmahnya. Simpan. Dengan mengatakan bahwa bulan Ramadan, subhanallah, dhamanul jannah. Sampai punten. Hadis yang sangat indah. Rasulullah mengatakan, innal jannata tatazayyanu subhanallah likulli sana. Wa idza jaa Ramadan. Sesungguhnya yang namanya surga itu bersolek. Sesuatu yang indah bersolek tambah indah. Sesuatu yang indah bersolek tambah indah. Ini innal jannata la tatazayyanu fi kulli sana. Sesungguhnya yang namanya surga itu setiap bulannya, setiap tahunnya bersolek. Lalu apabila datang Ramadan, jannah mengatakan, Rabbi ij'al min ibadika sukana. Ya Allah, tolong pilih hari Ramadan ini sebanyak-banyaknya sebagai penghuniku. Sebanyak-banyaknya. Allah katakan, ikhtar bima syi'ta ya jannah. Sekarang wahai surga, lihat ke bumi, siapa yang kau suka sebut namanya. Subhanallah. Hari ini, ketika kita mengatakan, ya Allah, jadikan saya ahli surga, jadikan ahli surga. Ramadan, surga bilang, ya Allah, jadikan dia penghuniku. Ya Allah, jadikan dia penghuniku. Subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak hikmah yang disampaikan oleh guru kita. Kemudian insya Allah akan menghantarkan kita untuk terus menambah kerinduan kita untuk berjumpa dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana mana karena kita akan kembali setelah kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, kemudian mendengarkan daripada nasyid an-nabawi. Subhanallah.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para pemirsa Hikmah Pagi TPRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan kajian kita mengenai pengertian Ramadan. Yang pertama tadi adalah adalah ridwanullah lil muqarrabin, kemudian yang kedua adalah mim maghfiratun Minallah. maghfiratun minallah lil asi. Nah, kemudian yang ketiga adalah domanul jannah lit ta'iin. Kemudian yang keempat Ustaz, huruf alif. Alif, Masya Allah. Saya ulangi lagi, semua apa yang saya sampaikan bukan hadis yang barusan ini, tapi akan cenderung maknanya bisa dikatakan hadis satu persatu. Ridwanullah akan ketemu hadisnya ketika bulan Ramadan dibicarakan. Iya, ketika membicarakan mim maghfiratun minallah, itu juga ada hadisnya. Kalau diungkap satu-satu dengan waktu yang sangat terbatas, kita ungkapkan satu persatu kecil-kecil saja, tapi maknanya bisa dipahami oleh para pemirsa dan semuanya. Lalu dikatakan alif, subhanallah. Para ulama mengatakan ulfatu minallahi lil mutawakkilin. Ulfah itu apa? Ikatan yang sangat kuat. Iya, ikatan yang sangat erat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jalinan yang sangat erat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang bertawakal. Bertawakal apa? Jaza, pahala. Karena yang namanya pahala di bulan Ramadan Allah yang mengatur. Allah yang memberikannya. Makanya jelas dengan matan fa inna shaumu li wa ana ajzi bihi. Punten saya katakan malaikat saja ini kalau para ulama salafus saleh tidak tahu pahala puasa seseorang. Malaikat kalau melihat orang tahajud ditulis tahajud pahala sekian, duha pahala sekian, umrah pahala sekian. Ada catatan pahalanya di situ. Subhanallah, mahsub terhitung dengan mengatakan apapun yang dilakukan oleh kita, Rasulullah mengatakan kullu amali ibnu adam lah. Setiap anak Adam melakukan sesuatu apapun mahsubah, lahu itu mahsubah. Pahala ini sekian, pahala ini sekian, pahala ini sekian. Tapi begitu saum nilai kosong. Siapa yang mengisi? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, kita tawakal kepada Allah untuk melakukan. Ya Allah, saya sudah puasa sekian, berarti pahala saya berapa ya? Subhanallah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama ulfatul mutawakkilin. Allah akan menjalin cinta kasih sayangnya. Ulfa itu subhanallah eratan yang sangat kokoh. Subhanallah kalau tali itu diikat lagi sehingga tidak bisa dilepaskan, itu ulfa. Subhanallah, maka ada satu doa Allahumma alif, ya kan? Baina ummati Muhammad. Subhanallah, Allahumma alif baina fulan wa fulan. Ikat dengan ikatan yang kokoh, akad. Akad itu ada kita katakan akad nikah. Ikatan, akad itu adalah tali mati yang tidak bisa lepas. Subhanallah, kita katakan dengan ulfatu. Dia nggak bisa dilepas, ikatan nikah bisa ditambah. Ditambah ke gigi, ke kanan, ke kiri boleh. Makin banyak ikatan, makin banyak gantungan. Kemudian yang nun Ustaz. Apa itu? Yang nunnya, subhanallah. Yang nunnya para ulama dengan mengatakan subhanallah, nurum minallahi, subhanallah. Nurum minallah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, subhanallah. Wajahnya akan terlihat, wajah orang-orang bersujud. Wajahnya akan cerah dilihat. Nggak usah jauh-jauh, lihat beliau. Teduh, santai, ya kan? Masya Allah, Allah ibarik fiik. Allah Akbar. Ustaz Iwan, lihat. Begitulah kalau melihat orang-orang, qari, Masya Allah, coba lihat. Hafidz juga, waduh luar biasa. Coba ini asatid kalau lihat wajahnya. Lain dengan orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah tersentuh dengan wudhu. Kenapa? Nurum minallah. Dan Ramadan, bal yazidu wa yazidu wa yazidu wa aktar wa aktar wa aktar. Di bulan Ramadan, cahayanya akan tambah. Kenapa demikian? Itulah cahaya bulan Ramadan. Nurum minallah. Lihat, apabila malam takbiran ini tiba, akhir bulan Ramadan, Allah katakan, waduh, Allah sibuk membanggakan hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini.
Allah katakan, ya malaikati, ya malaikati. Ini hadithul qudsi, saya sampaikan terjemah bebas saja. Ya malaikati, ya malaikati. Semua para sahabat, ada apa ya Rabbi? Unduru ila ibadi, unduru ila ibadi. Lihat hamba-hambaku, lihat hamba-hambaku. Lalu para malaikat, memangnya kenapa ya Allah? Hum taraku ta'amahum wa syahwatahum wa syarabahum. Mereka meninggalkan makanannya, meninggalkan hawa nafsunya, meninggalkan laparnya, mengambil dahaganya. Atadruna li ajliman? Apa kalian tahu untuk siapa mereka menahan lapar, menahan haus, dan menahan emosi, menahan nafsu? Untuk siapa? Malaikat menjawab, Allahu a'lam. Allah menjawab, innahu min ajli. Sesungguhnya itu karena aku. Dia mencintai aku. Dia menyebut nama aku. Wa ushidukum. Lihat nih ujung-ujungnya kata-kata yang nurul minallah. Wa ushidukum ya malaikati. Saksikan oleh kalian semuanya wahai para malaikatku. Inni qad ghafartu lahum. Aku telah ampuni semuanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Waktub asma'ahum min abwabil jannah. Tulis namanya satu-satu di pintu-pintu surga. Luar biasa. Lalu apa sih kita ini kok masih tidak bisa mencintai bulan Ramadan? Dan kita lihat ketika dengan melihat 5 daripada esensi yang ada, para ulama menerjemahkannya bebas. Qari atau hafid, al-hafid, Ustaz tadi membicarakan tentang ayat yang indah. Punten, ujungnya ketika la'allakum tattaqun. Kadang-kadang kita takwa aja sering diucapkan, tapi apa sih takwa itu? Takwa, ini saya terjemahkan bebas. Takwa itu taqiyah, taqiyah itu perisai. Jadi takwalah Anda, maknanya milikilah perisai oleh Anda. Memangnya perisai itu perlu. Kenapa? Orang tidak akan pernah perlu perisai kecuali dia dalam medan perang. Ya kan? Di medan perang. Ittaqullah, miliki perisai olehmu. Memang karena Anda hakikatnya dalam perang. Perang siapa? Melawan hawa nafsu setan yang selalu menyebarkan kepada diri kita. Ittaqullah, miliki perisai itu. Kita tanya, emang musuh menyerangnya dari mana? Wah, musuh menyerang bisa dari mana-mana. Nggak mungkin lagi perang ditusuk dari belakang kita. Curang kamu nyerang dari belakang. Nggak ada. Maka ketika dalam perang kita harus selalu ikhtiyat, hati-hati. Para ulama lihat dengan mengatakan takwa yang sangat indah, nyaman dan bagus. Simpan baik-baik takwa. Itu adalah perisai. Perisai untuk apa? Menghalangi dari berbagai macam setan, urusan yang ada, serangan yang ada. Takwa, punten. Satu dengan mengatakan takwa, artinya menghalangi dari berbagai macam serangan setan. Memang setan menyerang apa? Lihat orang takwa. Ketika Allah angkat derajatnya, setan datang, sombong kamu, nggak ada yang kayak kamu. Wah, langsung tahan dengan takwa pertama. Syukur. Subhanallah. Setan menyerang, tahan dengan syukur. Setelah itu kita mendapat musibah, kita putus asa. Lalu kata setan, putus asa kamu, ayo putus asa. Tahan dengan apa? Perisai kedua, sabar. Subhanallah. Setelah sabar, syukur, sabar. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Ketika diangkat oleh Allah, tahan dengan perisai syukur. Jatuh, tahan dengan sabar. Subhanallah. Enak kan? Subhanallah. Selanjutnya apa lagi? Nikmat sedang ibadah. Nikmat sedang ibadah. Nikmat ibadah. Punten, pernah nggak merasakan nikmat sholat? Pernah merasakan nikmat ngaji Quran? Bertahan berapa lama? Maka ketika orang berbuat ibadah pun tolong tahan dengan perisai yang ketiga. Apa namanya? Simpan baik-baik, istiqomah. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang istiqomah. Amin. Seperti itu. Syukur, sabar, istiqomah. Dapat musibah, kita punya masalah. Cepat. Apa? Tahan dengan yang keempat. Apa namanya? Tobat. Diangkat ke atas, syukur. Jatuh ke bawah, sabar. Nikmat ibadah, istiqomah. Berbuat maksiat, taubat. Selesai, itulah takwa. Baik, ya. Bulan suci Ramadan akan mengantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertaubat dan bertakwa. Kemudian esensi lain, Ustaz Arifin. Allahu Akbar. Itulah di antara hikmah-hikmah besar yang Allah janjikan kepada hamba yang serius taat kepada Allah. Dan setiap syariat Allah, hikmah yang amat sangat luar biasa. Akan kehabisan bahasa para ulama yang istiqamah memaparkan hikam. Garis bawahi ulama yang istiqamah, karena mereka yang mampu membaca hikmah. Keagungan yang luar biasa. Dan Allah selalu memerintahkan kita, melarang kita, karena sayangnya kepada kita. Karena rahmatnya yang luar biasa. Dalam rahmatnya ada ampunannya. Ada kemuliaannya. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kalau hamba itu sudah dirahmati, diampuni. Kalau sudah diampuni, dimuliakan olehnya. Maka semua ibadah, semua amal, semua syariat untuk memuliakan hambanya, agar hamba itu dekat dengannya. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar hamba yang beriman itu lebih dekat lagi dengan Allah, dengan menjadi hamba yang bertakwa. Muqarrabun. Tanda Allah mencintai hambanya, hamba itu didekatkan oleh Allah kepadanya.
Karena itu dengan panggilan yang amat sangat indah. Hai, halo. Karena itu orang beriman serta merta menyambutnya. Marhaban dari hati yang paling dalam. Karena ia merindukan ridha Allah. Dia merindukan rahmat, ampunan, hidayah berkah Allah. Dan ia juga merindukan surganya Allah. Dan menjadi napas wiridnya, nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Agar hamba yang bertakwa itu menyelesaikan semua problematika dunia yang sesaat ini. Lurus. Hingga ia dibahagiakan di akhirat nanti selama-lamanya. Karena itu ditarbiyah oleh Allah. Melalui saum Ramadan. Saum diam, saum sabar, saum imsak, menahan diri, saum taat. Istiqamah buahnya. Dan bahkan merasakan lezatnya istiqamah. Mungkin di antara kita ada yang berat dengan saum. Tapi betapapun setelah masuk saum hanya merasakan nikmatnya saat saum. Apalagi memang sudah jelas awal merindukan saum. Kadang kita seperti anak kecil. Kalau makan mesti dikejar-kejar oleh orang tua. Karena anak kecil tidak paham bahwa dengan makan dia akan sehat. Kadang orang tua bersusah payah untuk membuat anak itu mandi. Karena anak itu nggak mengerti dengan mandi dia akan bersih. Karena itu saum diwajibkan oleh Allah. Karena Allah ingin kita lebih dekat dengannya. Punten. Jadi semuanya didekatkan oleh Allah. La'allakum tattaqun. Dengan takwa, Allahu Akbar. Selesai sudah urusan dunia. Tadi beliau menyebut sabar, syukur. Dikasih musibah, sabar. Kasih nikmat, syukur. Nikmat sekali. Itu buah dari keseriusan mereka yang memahami saum. Sehingga merasakan hikmah-hikmah tadi, kemuliaan akhlak. Allahu Akbar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan dia sungguh-sungguh takwa melalui gemblengan Ramadan, selesailah urusan dunia. Dalam kesulitan ada kemudahan, ada masalah, ada jalan keluar, bahkan rezeki yang tidak terduga-duga. Dan doa hamba yang saum, doa hamba yang taat mustajab. Karena itulah zikir kita di bulan Ramadan ini. Insya Allah nanti pada tanggal 16 Ramadan. 16 Ramadan 5 insya Allah. Agustus. Ahad 5 Agustus pada tanggal 16 Ramadan. Yang biasanya pagi dirubah menjadi ba'da asar. Ba'da asar. Jadi sampai menjelang iftar ya. Silakan seluruh Indonesia dimanapun yang menikmati hikmah fajar ini untuk hadir di Masjid Az-Zikra Sentul. Kita bersama-sama karena doa saat berpuasa apalagi menjelang berbuka sangat mustajab. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan hamba yang bertakwa itu dengan keistiqomahan taatnya, Allah bahagiakan. Belum di akhirat, di dunia bahagia. Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka tidak takut apa yang akan terjadi dan tidak bersedih apa yang sudah terjadi. Karena kesungguhan iman mereka kepada Allah dan kesungguhan takwa mereka kepada Allah tidak main-main, sungguh-sungguh taat. Serius, tidak sekedar-sekedar. Benar-benar taat. Untuk mereka Allah gembirakan di dunia, apalagi di akhirat. Itulah kemenangan besar bagi hamba yang bertakwa. Allahu Akbar. Bahagia saat kita saum, saat berbuka, saat Idul Fitri, saat menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Amin Allahu ya rabbal Akbar, alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa, karena tidak ada satu ganjaran yang terindah bagi orang-orang yang bertakwa kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Sebagai sebuah kesimpulan, Imam Ghazali menjadikan atau membagikan daripada puasa itu menjadi 3 tahapan. Yang pertama shaumul awam, khususil khusus. Sebagai kesimpulan mungkin Ustaz bisa memberikan kesimpulan untuk para pemirsa semua, kemudian nanti akan ditutup oleh guru kita dengan doa Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya tidak ada yang paling bahagia di ujung kata-kata yang selalu kita ucapkan akhir Ramadan, minal aidin wal faizin. Kadang-kadang itu adalah pangkat yang Allah dirikan di pundak kita yang lebih hebat daripada pangkat apapun. Minal aidin wal faizin. Aidin, para ulama banyak mengartikan kembali ke dalam fitrah. Kayaumin waladatu ummu. Subhanallah. Wal faizin, menang, sukses. Kenapa? Saat itu bisa memotivasi jiwanya, karena hakikatnya Ramadan adalah pesantren bagi kita. Orang yang tidak pernah pesantren di bulan Ramadan itu pesantren. Punten. Ini merupakan satu hal yang paling indah. Jadi jangan dianggap kata-kata minal aidin wal faizin, kadang-kadang ada yang tulis minal aidin wal faizin, di bawahnya mohon maaf lahir batin. Dikiranya minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir batin. Itu nggak nyambung sama sekali. Nggak nyambung sama sekali. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tidak, minal aidin wal faizin adalah gelar yang Allah berikan. Subhanallah. Tapi minal aidin wal faizin, siapa yang berhak untuk mendapatkannya? Maka kita katakan semuanya ketika akhir bulan Ramadan, minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Amin, 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 karena ini merupakan sebuah doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan minal aidin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab. Kami berdoa dimulai di bulan Rajab, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kini tiba bulan yang mulia itu, ya Allah. Panjangkan umur kami hingga Ramadan ini, dan kami menikmati suasana Ramadan dengan keimanan, dengan kecintaan, dengan kerinduan kepada ridha-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu, ya Allah. Ampuni semua dosa kami dari Ramadan yang lalu hingga Ramadan ini, ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang rapi kami sembunyikan yang sebenarnya tidak tersembunyi di mata-Mu. Bahagiakan kami dengan ampunan-Mu. Bukalah hati kami untuk mengakses nur hidayah-Mu, nur rahmat-Mu, nur maghfirah-Mu di bulan Ramadan ini, ya Allah. Amin ya Rabb. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Thayyibul afwa fa'fu anna ya karim. Ampuni kami, maafkan kami, bersihkan kami, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya, kemudian Allah jauhkan kita dari ajab api neraka. Demikian kaji kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan banyak hikmah yang kita dapat sehingga kita dapat dihantarkan untuk meraih la'allakum tatakun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wala wala